Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Salam literasi arsip juara. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi kita di Superstar, bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan bersama saya Nur Fitriana Dewi. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif sekali. Ada Bapak Haji Asep Saifullah, STMT. Assalamualaikum. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, betul ya Pak ya? Betul. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, saya manggilnya Bapak Asep, Bapak Aspul. Boleh bebas. Pak mau aja. Asep, mau Aspul boleh. Ya, bro gitu Pak. Oke, siap. Oke Bapak. Oke, sis. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kelihatan sih Pak, Bapak hari ini segar sekali. Oh, segar sekali. Atau memang setiap hari Bapak emang segar ya? Kelihatan. Memang segar. Karena di arsip itu luar biasa, jadi bikin segar, energinya banyak. Oh, luar biasa sekali Bapak Asep ini. Baik Pak, boleh dong biar wargi Jabar ini lebih mengenal Bapak lebih dalam lagi. Oke. Mau dong diceritain Bapak ini gimana sih dulu pas jadi ASN, awal mulai jadi ASN, terus Bapak ditempatin di mana, kemana sampai akhirnya bisa di sini. Boleh diceritain? Iya. Baik, terima kasih Neng Fitri. Jadi Sama-sama. saya dulu masuk PNS itu 96. Sebelumnya saya di kontraktor konsultan selama 2 tahun. Jadi itu banyak teman-teman saya mau masuk PNS tuh masih kurang bagus ya. Ngapain katanya masuk mau SMS. Masuk PNS gitu ya. Iya. Kira-kira. Karena waktu itu gajinya masih 100 ribuan. Kalau nggak salah ya 100 ribu. Sementara di konsultan kontraktor saya jauh lebih besar dari itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 96. 96. Jadi saya waktu itu oleh direktur waktu diwawancara, saya mau sampai kapan kerja? Oh saya mau jadi PNS Pak gitu ya. Bahkan si Pak Direkturnya kaget. Kok mau-maunya jadi PNS pada saat itu gitu ya. Tapi saya karena memang cita-cita saya pengen jadi PNS, alhamdulillah dimudahkan jadinya. Jadinya apa? Semua proses jenjangnya gitu ya dimudahkan. Jadi saya dulu waktu pertama masuk itu di Kementerian Perhubungan, Departemen Perhubungan kalau dulu ya, 96. Ditempatkan di Badan Litbang dan itu yang mendidik saya untuk menjadi PNS gitu ya. Artinya di Litbang itu kan kita belajar bagaimana meneliti sesuatu gitu ya, menganalisa, membuatkan rekomendasi dan seterusnya gitu ya. Berdasarkan base data, metodologi dan seterusnya. Akhirnya saya keterima tahun 96. Kemudian tahun 2000 saya pindah ke Jawa Barat. Oh, udah ke Jawa Barat tahun 2000. Jadi pertama masuk ke Jawa Barat itu ke Dinas Perhubungan. Gitu ya. Dinas Perhubungan hampir 10 tahun saya sudah berkeliling, ada di perencanaan dan program, di lalu lintas, kemudian di angkutan gitu ya. Insya Allah sudah semua. Nah baru tahun 2008, 2009 lah saya pindah ke Diskominfo. Oh, Diskominfo sampai 2019. Jadi saya di Diskominfo lumayan. Pertama di bidang postel, kedua kemudian di telematika gitu ya. Kemudian sempat menjadi kepala bidang persandian informasi, kepala bidang infrastruktur, kemudian PLT Electronic Government gitu ya. Baru 1 Juli 2019 saya pindah ke Dispusibda gitu ya. Dispusibda menurut saya menarik gitu ya. Walaupun pertama-pertama pindah banyak orang yang kenapa sih harus pindahnya ke Dispusibda gitu ya. Jawaban sederhana saya pada saat itu adalah pada saat kita sudah menjadi pejabat struktural di tempat pun dimanapun, kapanpun oleh pimpinan kita harus siap. Harus siap. Iya, berarti kira-kira ini gitu. adalah OPD ketiga ya Pak ya? Betul. Jadi saya sangat menyukai di Dispusibda. Kenapa? Karena salah satunya saya bisa menyelamatkan orang. Mungkin orang tidak paham ya menyelamatkannya dari mana. Itu dari Iya gitu ya. Saya juga baru kepikiran Bapak. Gitu ya. Ternyata cara menyelamatkannya kita dengan cara membuat arsip yang baik dan benar gitu ya. Ya, gitu. Jadi jangan lagi kita kalau ada orang ditanya kegiatan tahun 2010, 2009, bingung orang nyari. Harusnya kalau kearsipannya benar, dikelolanya dinamisnya benar ya, itu tinggal tanya aja di unit kearsipan. Pasti unit kearsipan data dari tahun berapa pun ada, gitu ya. Ada daftar arsipnya, gitu ya. Nah ini yang PR kita ke depan Dispusibda, bagaimana mensadarkan teman-teman di perangkat daerah untuk mengelola arsip baik di unit pengolahnya maupun di unit kearsipannya dengan baik dan benar. Sehingga
data arsip kita menjadi baik. Kira-kira gitu. Ya, oke, baik Bapak. Berarti Bapak masuk Disposipda itu udah langsung di PAD ya Pak, pengelolaan arsip dinamis. Belum, berarti udah berapa lama Bapak di PAD? Mungkin saya generasi paling lama di sini sekarang. Karena dulu waktu pertama saya pindah ke sini itu ada Pak Saiful ya. Itu Pak sudah Saiful pindah ke dinas yang lain. Kemudian setelah saya masuk ke sininya ada Bu Eva Pandora. Itu ya sudah pindah juga. Jadi kayaknya memang saya cocok di arsip. Di arsip ya Pak. Dan saya menikmati juga di arsip. Pak, ini mungkin ada beberapa wargi Jabar yang lagi nonton di rumah atau dimanapun. Ada yang belum paham nih Pak soal apa sih arsip dinamis itu apa Pak? Coba Bapak boleh jelasin. Iya, jadi kalau melihat dinamis apa ya berarti bergerak ya, tapi bukan itu ya. Artinya arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan oleh pencipta arsip gitu ya. Jadi yang sehari-harinya digunakan. Apa sih gunakannya? Contoh di penciptaan arsip gitu ya. Bagaimana kita membuat surat? Yang sederhananya saja, kita membuat surat itu berarti harus paham ada 4 hal. Yang pertama bagaimana dia dengan tata naskah dinasnya harus baik, harus sesuai. Kemudian dia paham dengan klasifikasi arsipnya. Kemudian dia harus paham dengan jadwal retensi arsip. Kemudian bagaimana dia paham tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip gitu ya. Karena biasanya gini, yang saya kenali nih setelah masuk di Disposipda ternyata banyak perangkat daerah yang masih belum memahami gitu ya bahwa otentik arsipnya itu dari tata naskah dinas. Itu yang makanya pada saat saya masuk 2019 ke sini, saya lebih fokus ke waktu itu saya diskusi ternyata di Disposipda ada aplikasi namanya SIKD gitu ya. Nah, ada SIKD itu ini yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Karena apa? Setelah saya analisa waktu itu, yang pertama bahwa dari hasil audit kearsipan itu penyusutan kita rendah. Hanya 30%. Artinya apa? Berarti dari 38 perangkat daerah, mungkin hanya 10 perangkat daerah yang melakukan penyusutan. Penyusutan itu apa? Yang pertama, ada pindah, serah, ada musnah gitu ya. Nah, kemudian kesulitan kedua, bahwa kita record center, tempat penyimpanan arsip tidak semua perangkat daerah punya. Gitu ya. Makanya saya lebih fokus kepada aplikasi. Kenapa aplikasi itu? Karena bisa menyelesaikan ini. Kebayang, kalau kita punya 38 perangkat daerah, punya kurang lebih 150 UPTD ya. Kalau satu UPTD satu perangkat daerah punya harganya 200 juta saja, udah berapa ratus juta uang yang harus keluar. Mungkin miliaran gitu ya. Belum orangnya. Arsiparis kita masih 27 perangkat daerah yang punya arsiparis. 11-nya belum ada. Nah, dengan aplikasi ini mudah-mudahan daftar arsipnya bagus, nanti pindah serah musnahnya juga bisa selesai, kira-kira gitu. Dan itu akan menghemat uang Jawa Barat dong. Iya kan? Iya. Kalau 200 kali 200 berapa? Puluhan miliar. Kalau dengan aplikasi bukan artinya tidak ada uang yang keluar, ada, tapi akan lebih efektif, efisien, arsipnya mudah didapat, arsipnya mudah dicari. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin di masyarakat mah apa sih arsip dinamis gitu ya? Karena nggak kebayang kalau masyarakat itu lebih kepada arsip kita. Contohnya apa? Dia punya ijazah SMA, ijazah SD gitu ya. Kalau dia hilang kan nggak bisa diganti, hanya dikasih keterangan saja. Nah, itu salah satunya ya, arsip yang harus kita selamatkan. Kira-kira gitu, Bu Betty. Ya, tadi yang Bapak udah jelasin ya, Bapak ini SIKD, ngembangin SIKD. Yang Fitri tahu juga gitu ya Pak, dari Bapak mulai masuk ke sini juga Bapak udah sangat bersemangat sekali kan buat mengembangkan SIKD. Ngomong-ngomong, SIKD itu adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ya Pak ya. Nah, kenapa Pak? Bapak ingin sekali selain yang tadi, apa ada alasan-alasan lain? Terus sekarang juga bagaimana pengembangan SIKD sampai sekarang? Ya, jadi saya alhamdulillah tuh waktu masuk ke sini ya, ke Disposipda itu, begitu awal saya lapor ke Pak Kadis itu, dengan saya sangat yakinnya bahwa SIKD itu bisa berjalan 6 bulan. Ternyata dalam perjalanan asumsi saya bergeser gitu ya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu menjadi pelambatan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu saya di bidang PAD itu ada tenaga teknis yang mengelola arsip. Nah, setelah saya lihat-lihat di CV-nya, waktu itu saya menemukan ada 2 orang yang lulusannya IT, gitu ya. Sehingga saya tarik 2 orang itu, kalau nggak salah Nindya sama Angga kalau nggak salah ya. Sehingga waktu itu udah pindah kita ngebangun SIKD sama-sama, gitu ya. Pertama itu. Nah, yang kedua, saya waktu
ke sekretariat ya, Ya. di pimpinan, saya ketemu namanya Bu Pita. Oh iya. Ya, Bu Pita menjelaskan bagaimana SIKD yang dia pernah punya. Nah dari situ, oh saya harus membentuk tim. Itu saya lapor ke Pak Kadis. Saya minta waktu itu ada 2 orang sebetulnya yang saya minta ya untuk yang di luar ininya. Yang satu Bu Pita, satu lagi Bu Megi kalau nggak salah. Karena ada 2 kepentingan. Yang pertama untuk menjadi komandannya tim IT. Yang kedua adalah untuk saya bagaimana kerjasama dengan Disdik waktu itu. Bagaimana kita kerjasama dengan dinas-dinas yang lain sehingga kearsipan kita menjadi bagus. Gitu ya ininya. Nah berkembanglah 2019 itu. Walaupun belum, kita waktu itu masih belajar, ingat ya saya waktu itu mungkin Nindi juga hadir di sini gitu ya, Angga gitu ya. Bagaimana kita belajar membangun SIKD dari yang nol sama sekali sampai bisa berjalan gitu ya. Nah baru 2020 saya rekrut lagi beberapa orang. Ada generasi kedua ya, saya lupa waktu itu, bukan lupa ya. Jadi ada mungkin masuk generasi kedua itu ada Novi gitu ya. Ada Fajri gitu ya waktu itu gitu ya. Nah itu menambah lagi tenaga gitu ya. Nah karena SIKD itu basicnya adalah beberapa ini ya, pemetaan pengetahuan bahwa di situ harus database-nya menggunakan MySQL, terus framework-nya CI. Akhirnya kami mendatangkan dosen, ada dosen, ada juga praktisi untuk belajar sama-sama. Bagaimana belajar CI-nya gitu ya, bagaimana MySQL-nya. Sehingga kita paham, dari situlah mulai SIKD bisa berkembang jauh gitu ya. Saya ingat waktu 2020 itu baru 2 perangkat daerah, nggak salah ya. Baru Dispusibda dan Diskominfo. Tapi dalam perjalanan di akhir, saya ingat waktu itu Pak Sekda ingin menjalankan seluruh perangkat daerah. Kita dengan nekat sebetulnya waktu itu. Saya lapor ke Pak Kadis, Pak kita siap 2020 seluruh perangkat daerah kita menggunakan SIKD. Gitu ya. Kenekatan aja itu mah. Kenekatan yang apa ya, kalau sekarang saya rasakan itu, waduh ini kayaknya benar-benar nekat waktu itu. Karena begitu kita lakukan Zoom meeting, ada beberapa yang komplain juga, banyak yang komplain gitu ya. Waktu dulu generasi pertama tuh kita jarang tidur gitu ya. Tidur tuh bisa sampai jam 2 sama teman-teman IT itu. Ini ada keluhan ini, terus perbaiki. Nah 2021 berganti nama menjadi Simanis Juara. Kira-kira ya, gitu ininya. Ya dulu juga karena Fitri juga di persuratan ya Pak ya. Terus tahu gitu perjuangan Bapak dengan tim di PAD itu sangat luar biasa, sosialisasi ke OPD ini, OPD sana. Betul. Dengan itu tadi modal nekat kelihatannya gitu Pak. Luar biasa, salut banget sama teman-teman tenaga teknis yang ada di bidang Bapak juga dan kasih juga dengan dulu dong. Boleh teman-teman kita kasih apresiasi dulu ya Pak ya buat teman-teman. Terus sekarang juga jadi sidebar ya Pak ya. Betul. Dari SIKD, Simanis Juara menjadi sidebar. Pak tadi kan ada SIKD yang berkembang menjadi Simanis, sidebar. Ada lagi nggak sih Pak inovasi yang dari Bapak gitu atau dari PAD yang belum kita ketahui atau baru-baru ini ada nggak sih Pak? Nah ini menarik ya. Jadi ada 2 sebetulnya inovasi yang sedang kita siapkan. Tapi yang sudah berjalan itu adalah suara. Artinya Surat Jabar Juara. Ide dasarnya suara itu adalah pada saat kita ke Setda, bahwa di Setda itu ada orang-orang yang pekerjaannya menyeken tiap hari. Kebayang kalau ada 400 surat, lampirannya banyak, kebayang dong? Iya. Nyeken we ada cangkel gitu ya, kebayang gitu ya. Belum scannernya error iya, gitu ya. Gitu kebayang gitu ya. Sehingga kami berpikir waktu itu, oh berarti harus ada aplikasi sambungan yang nanti masyarakat atau pemerintah di luar Pemprov Jabar berkirim surat ke Jawa Barat bisa menggunakan aplikasi suara sehingga dia kirim surat ke situ, nanti suratnya itu sudah bisa masuk ke unit kearsipannya masing-masing. Misalnya kita mau kirim surat ke Pak Gubernur nih, dia nanti daftar, terus masukin suratnya, data diri dan seterusnya gitu ya. Masuk, nah nanti unit kearsipan Setdanya tinggal memverifikasi. Kalau oleh Setdanya diverifikasi oke, berarti si masyarakat langsung tuh dapat tanda terima. Suratnya tuh sudah masuk ke Setda. Dan dia 2-3 hari itu bisa ngecek suratnya sudah sampai mana nih ditindaklanjuti. Bisa dicek juga ya Pak. Iya. Jadi kayak kita pesen Gojek. Kayak online lah gitu ya. Kayak online terus. Iya. Aduh saya sebut merek lagi. Oh iya. Nggak apa-apa lah model ya. Banyak ya. Ya, jadi kita bisa tracking ya Pak. Itu suratnya udah sampai mana. Iya.
Tapi ini si Suara ini, aplikasi Suara ini yang berkirim surat hanya Pemprov Jabar atau di luar atau siapa? Boleh. Masyarakat, mau kabupaten kota, mau provinsi yang lain di luar Pemprov Jabar. Siapapun gitu ya. Bisa ya. Iya. Wargi Jabar juga kalau mau kirim surat nih, misalkan ada mau beresin arsipnya yang ini ya, yang ijazah atau pakai apa suara, mau dibenerin gitu ya, dilaminasi gitu ya, bisa kirim surat ke kita lewat Suara ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Dan sekarang sudah 2 kali kita sosialisasi kalau nggak salah ya. Yang pertama dengan kabupaten kota. Di kabupaten kota itu ada beberapa perangkat daerahnya ya. Kalau nggak salah tuh ada Bapedanya, ada Dinas Arsipnya, Diskominfonya. Karena harapannya kita kesulitan juga untuk komunikasi dengan kabupaten kota. Sehingga kirim surat dengan itu cepat, masyarakat bisa ngecek. Kalau dulu kan orang kirim surat, konon katanya nih ya cerita, surat di atas bisa ke bawah, yang bawah bisa ke atas. Sekarang nggak bisa. Iya. Nah, cuma petugasnya sama para pejabat kita ya harus cepat menindaklanjuti surat itu, karena masyarakat bisa ngecek. Hari ini kirim surat nih misalkan ya, 2-3 hari dicek. Oh surat saya mana, masukkan kodenya, keluar nanti. Oh sudah. Dari Pak Gubernur sudah didisposi ke Pak Sekda disposi kemana, dia bisa ngecek. Kira-kira gitu. Canggih luar biasa sekali. Jadi intinya berarti apa untuk kearsipan sekarang itu harus mengikuti era. Oh iyalah, masa kita pesan barang aja online ya sekarang itu kan bisa ngecek. Sekarang sudah di gudang, masa kita nggak bisa pemerintah gitu ya. Walaupun aplikasinya belum sempurna gitu ya. Karena di situ sekarang itu sudah masuk ya, ada ke Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Kepala Biro Asisten gitu ya. Kemudian ada perangkat daerah, ada juga ke UPTD. Ternyata ini juga UPTD memerlukan, karena ada banyak UPTD yang bisa menerima surat dari masyarakat, ada yang perizinannya dan seterusnya. Ini kan enak banget. Lebih memudahkan. Oh iya, gitu ya. Itu ini teman-teman dulu setelah kita diskusikan, waktu kita diskusikan ada namanya Pak Ajri, udah Pak kita bikin aja Suara. Oh iya juga ya, Pak gitu Ajri ya. Iya, gitu. Nah, Pak Ajri coding dan seterusnya. Kemudian teman-teman bantu juga yang lain kan. Oh ini tampilannya. Bahkan Pak Kadis itu kalau lihat logonya Suara itu dari hasil Pak Kadis itu ininya ya. Dari warna, tampilan. Karena kan Pak Kadis mah punya ini ya, nilai seni yang lebih. Sense of art. Iya, kalau saya mah susah, kotak gitu ya. Banyak dikoreksi oleh Pak Kadis ya, alhamdulillah ini. Bahkan kemarin kita mau ajukan haki yang Suara itu. Oh iya. Nah, cuma belum tahun ini, mungkin tahun depan karena katanya hakinya masih tutup tahun ini. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Segala sesuatu yang yang dihajatkan gitu ya Pak. Iya. Baik, Bapak. Ada lagi nggak? Ada satu lagi. Apa, namanya Pak? Sidik Juara. Apa tuh? Jadi Sistem Informasi Dokumentasi Elektronik Jabar Juara. Bedanya? Nah, bedanya kita kan ada 2 nih permasalahan arsip. Ada arsip masa lalu, arsip masa yang akan datang. Yang akan datang kita pakai aplikasi sidebar sekarang ya. Dulu si Manis Juara menjadi sidebar, besok mungkin jadi apa lagi ya. Yang masa lalu kan harus ada yang menyelesaikan. Pakai Sidik Juara. Oh, luar biasa ini. Karena semua kita dulu dapat dari ini juga tuh. Jadi ada teknologi robotic process automation ya. Bagaimana kita cepat itu ya. Karena di kita tuh hampir ada jutaan dokumen. Kalau dengan menggunakan itu minimal bisa cepat tuh, bisa menghemat uangnya juga. Terus dengan inovasi Bapak juga salah satunya inovasi yang ini mengantarkan Bapak menang EOTM 2 kali ya Pak. Wow. Iya. Luar biasa sekali dan juga pegawai terinovatif ya Pak ya, dengan dulu Kasubag kita yang sebelumnya Bu Ice ya Pak ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong yang ada di sini. Bangga loh Pak saya Pak. Salah satu pemimpin yang sangat luar biasa, inspiratif, penuh dengan inovasi, semangat yang luar biasa. Udahlah, paket lengkap kayaknya ya Pak ya untuk seorang pemimpin ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi paket lengkap. Kenapa? Karena begitu masuk ke 2021 ya, 2022 SIKD itu kan di Jawa Barat itu kan luar biasa Pak Gubernur ya. Bahwa setiap bulan kita tuh dituntut berinovasi, berkinerja terbaik. Nah, alhamdulillah saya terpilih waktu itu menjadi LTM bulan Februari kalau nggak salah ya 2021. Kemudian aplikasi Si Manis ini ikut dilombakan. Iya. Di kategori inovasi walaupun belum ranking 1 gitu ya, tapi alhamdulillah itu sudah masuk ranking 3 akhirnya. Saya mendapatkan penghargaan luar biasa dari Pak Gubernur.
Jadi saya alhamdulillahnya kenapa? Karena dari penghargaan itu saya bisa membayar sekolah anak-anak saya. Iya. Karena kan dapat TPP tuh. Jadi LTM yang pertama dapat TPP 1 bulan, yang inovasinya saya dapat juga hampir 20 juta kalau nggak salah ya. Jadi saya bisa bayar lunas anak-anak saya yang satu sekolah di di UI S2-nya ya sekarang, yang satu di UPI di jurusan ilmu komputer. Gitu. Luar biasa sekali. Ini kan hasil kerja keras Bapak dengan tim juga ya Pak ya? Betul. Ini kalau saya nggak ada tim juga nggak ada artinya gitu ya. Nah kebetulan ada setelah itu kan masuk ada Fajri, ada Nindi, ada Novi gitu ya. Kesininya ada siapa itu? Hikman. Ada Hikman ya, kemudian ada Galih gitu ya. Tapi sekarang yang tersisa timnya tinggal Angga, Nindi, Nopi, Angga, Fajri, Galih. Nah, komandannya Bu Pita gitu ya. Untuk kegiatannya ada di bawah Bu Epa ininya gitu ya. Jadi semua kendalinya ada tim-timnya gitu ya. Nah, masuk lagi sekarang yang baru 2022 tambahannya ada Andika ya. Kemudian ada Rosa ya, CPNS baru. Nah, sekarang untuk sidebar kita dibantu oleh Jabar Digital Service gitu ya. Kolaborasi. Jadi bagaimana kita kearsipannya harus paham gitu ya. Karena sidebar itu bukan aplikasi surat menyurat saja. Iya. Tapi aplikasi surat menyurat plus kearsipan. Gitu ya. Walaupun kita menyadari bahwa besok itu ada aplikasi dari nasional Sri Kandi gitu ya. Kita tunggu saja kalau itu. Bagaimana perkembangannya, tapi sementara Jawa Barat masih boleh menggunakan aplikasi yang dipunyai sendiri. Tapi udah sangat luar biasa loh Pak, sidebar ini sudah sangat detail ya. Kalau sekarang kan dulu kan sebelum kita bisa download surat itu kan belum hanya download aja bisa lewat handphone juga bisa kan, karena udah mobile ya Pak ya. Oh sekarang sih sudah mobile ya, sudah enak ya. Handphone saya enak, cuma nggak enaknya kerjanya jadi 24 jam. Itu aja. Itu aja. Jadi kalau secara enak sih enak ya, saya dapat disposisi dari Pak Kadis kapanpun udah gitu ada ya. Notifikasi. Iya, notifikasinya ada di handphone. Kita mau mendisposisi ke bawah ke yang lainnya gampang sekali, cepat sekali. Mau tanda tangan juga cepat. Sudah ada semua bahwa di situnya sudah ada tanda tangan, ada QR code. Jadi kalaupun nanti dokumennya di print out gitu ya, orang bisa men-scan ininya dan itu barcode-nya, dan itu bahwa bisa kelihatan ini suratnya sah dari Jawa Barat. Tertanda tangani ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Pak, untuk generasi sekarang nih ya, kayak saya gitu Pak ya, yang belum ada kesempatan buat PNS, doain ya Pak ya. Iya, amin. Amin. Untuk generasi yang sekarang, teman-teman yang lagi berjuang nih untuk entah itu P3K atau atau CPNS lainnya, apa harapan Bapak untuk generasi muda, terus semangatnya boleh transfer positive vibes. Ya. Kalau saya yang pertama gini, kalau Anda mencintai menjadi PNS, berarti kan harus diperjuangkan. Saya dulu tuh terafirmasi ya. Jadi waktu jauh sebelum saya masuk di pekerjaan di swasta yang tadi, saya tuh memang cita-cita di otak saya tuh PNS gitu ya. Dan itu secara teori ternyata ya, bahwa begitu kita mengafirmasi PNS, itu akan dijalankan. Nggak tahu dari mana gitu ya. Tapi paling tidak energi positif kita akan ketemu dengan positif yang lain. Itu dari situnya ya. Tapi yang kedua, pada saat kita ingin menjadi PNS, ya kita tentu harus berjuang. Hari ini kan luar biasa ya, PNS itu bahwa gajinya juga layak, tunjangannya layak, sehingga saya pesan juga ke PNS yang lain ya, yang sudah jadi PNS ya, bekerja yang baik. Kinerjanya harus tinggi. Nah, untuk yang sedang berjuang sekarang, saran saya, kan PNS itu nanti akan ada seleksi ya, P3K. Iya, Pak. Nah, satu hari itu minimal 1 jam lah belajar. Jadi pulang kantor jam 4 sampai jam 6 belajar, buka di internet. Itu banyak tuh kan materi ya. Belajar. Kenapa? Karena orang lain juga belajar. Jadi prinsipnya kalau orang lain belajar sejam, saya 2 jam. Orang lain 2 jam, saya 3 jam. Sampai ngisi itu sudah otomatis. Kan soalnya gitu ya, ada psikotes, ada kebangsaan dan seterusnya. Harus cepat. Jadi kalau soalnya misalkan ada 300, tidak berpikir lagi. Jadi ngeliat soal ini, ini karena orang cepat.
semua mungkin bisa ngejawab, tapi kan waktunya terbatas. Kalau waktu terbatas, orang lain bisa ngisi 100, kita cuma ngisi 50, kalah kita. Nah, kira-kira itu. Kalau saya, bagi orang-orang yang mau berjuang, ya harus mengorbankan waktu. Dan ininya ya tentu usahanya yang harus kuat juga, kira-kira gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa masuk di P3K, bisa masuk di PNS. Tapi kalau sudah masuk di PNS atau di P3K, kita harus bertanggung jawab. Iya. Karena begitu masuk ke situ, kita membawa nama nih. Nama PNS-nya, nama P3K. Jangan setelah masuk jadi leha-leha. Itu yang nanti membuat citra buruk PNS gitu ya. Kira-kira. Iya, betul banget Pak. Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, apa harapan Bapak untuk kearsipan di Dispusipda ya Pak, khususnya umumnya di Pemprov Jawa Barat? Oke. Kalau saya sih karena saya sering ngetak-ngatik soal dari apa yang ada terjadi gitu ya. Saya berharap itu di Dispusipda itu benar-benar pengolahan arsip itu IT banget gitu ya. Oh iya. Jadi kalau dicari itu dengan cepat gitu ya. Mudah, murah dengan teknologi ya gitu ya. Mungkin kita sudah harus mulai beralih dari konvensional ke digital gitu ya. Bagaimana pesan Pak Presiden gitu ya, bahwa kita tuh tinggalkan cara-cara lama. Maksudnya cara lama itu apa? Konvensional. Iya. Karena pasti mahal dan seterusnya. Nah, harapan saya masuk itu ke kearsipan itu orang tuh senyum banget gitu ya. Pas ngeliat tuh enak. Enak banget ya arsip tuh. Kesannya tuh kalau dulu kan melihat arsip tuh lihatnya, jadi saya ingat nih waktu dulu pertama masuk ke Dispusipda itu nggak boleh ngomong dus. Iya. Karena waktu itu ingatnya dus ya, kalau tempat menyimpan arsip itu dus. Terus ruangannya apa? Gudang. Beda itu di konotasinya. Iya benar. Kalau Bu Eva sih bilangnya gini, sanes dus Pak Asep gitu ya. Tapi box beda juga bener ya. Sok beda kalau kita ngomong ini 2 dus. Dus itu berarti kesannya ke Indomie, iya, ke apa bener, gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau box beda. Iya. Kebanggaannya, oh iya benar 2 box. Terus gudang, masa kurang keren ya. Kalau gudang tuh berarti segala ada. Segala ada. Tapi begitu ngomong, Pak ini tuh namanya record center. Oh iya benar keren juga ya. Walaupun sama-sama aja. Tapi di mindset kita sudah berubah. Saya harapannya apa? Kalau Jawa Barat ingin juara kearsipan, perbaiki dari paling mendasar. Artinya apa? Perangkat daerah buatlah daftar arsip aktif dengan baik sesuai peraturan perundangan. Artinya ada PRK-nya dan seterusnya ya. Kenapa? Dari daftar arsip aktif yang baik, nanti akan beralih menjadi arsip inaktifnya juga baik. Setelah itu akan pindah dari unit-unit pengolah atau gampangnya itu adalah bidang gitu ya. Nanti dari bidang pindah ke unit kearsipan yang paling gampangnya adalah sekretariat. Setelah itu nanti yang di atas 10 tahun pindah ke LKD, ke Dispusipda. Enak ininya. Nah yang males itu kalau kita tidak kerjakan. Itu yang paling mendasarnya. Yang saya kenali 3 tahun saya teliti itu, oh ternyata permasalahan mendasar kita, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Surianda adalah pembuatan daftar arsip aktif. Itu yang terpenting gitu ya. Okay. Baik Pak, aduh luar biasa sekali. Di sini Piti juga nambah wawasan, nambah ilmu juga dari Bapak. Terima kasih sudah sama-sama meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih banyak. Sekian podcast hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Superstar episode selanjutnya. Salam literasi, arsip, juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.